Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Jangan main-main dengan COVID. Kepada masyarakat yang mau berpartisipasi di dalam pilkada ini, apapun bentuk partisipasinya, apakah sebagai kontestan, apakah sebagai tim sukses, atau sebagai pemilih, sebagai masyarakat biasa, adalah disiplin terhadap protokol kesehatan. Itu kunci. Obat yang paling utama adalah protokol kesehatan. Komisi 2 DPR RI, Mendagri dan penyelenggara pemilu menyepakati kampanye pemilihan serentak 2020 dilakukan secara daring. Kesepakatan juga memuat larangan kampanye dengan pengerahan massa dalam jumlah banyak. DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu sepakat pemilihan serentak tetap digelar pada 9 Desember 2020. Ada sejumlah poin yang disepakati, di antaranya larangan pengerahan orang dalam jumlah besar, konvoi, dan bentuk kerumunan lainnya. Untuk penyebarluasan visi misi kandidat, paslon dan tim sukses didorong untuk melakukan kampanye dalam jaringan alias daring. Nah, misalnya saja kegiatan-kegiatan seperti konser kita hapus ya. Kegiatan-kegiatan lain nanti bisa kemudian dijalankan secara daring ya, kecuali kemudian beberapa hal tentang di beberapa daerah yang mungkin jaringan internetnya sulit, sehingga tatap muka masih kita perbolehkan dengan jumlah orang tertentu. Pengamat politik Yunarto Wijaya menjelaskan, efek dari kampanye daring akan berbeda, tergantung dari akses internet daerah masing-masing. Di sisi lain, kampanye daring belum tentu efektif, lantaran banyak kandidat yang menggunakan jasa admin di akun media sosialnya, sehingga tidak terbangun interaksi antara paslon dengan pemilih. Kampanye daring hanya satu variabel ya, yang kita lihat sebetulnya rata-rata dari politisi kita termasuk kandidat dalam pilkada sudah ingin masuk ke dalam ranah digital ini. Walaupun kalau kita lihat juga berhenti pada titik kampanye monologis. Sekedar buat akun, sekedar kemudian merasa sudah memposting sesuatu, bahkan seringkali hanya admin, tidak melibatkan kandidat sendiri. Padahal yang paling penting dalam dunia sosial media dan daring itu adalah ada dialog di situ yang memungkinkan pemilih dengan kandidat itu menjadi sederajat, bisa ada komunikasi di situ, bisa saling bersinggungan secara langsung. Pada 23 September 2020, KPU menetapkan bakal paslon menjadi peserta pilkada. Tahapan berikutnya adalah penetapan nomor urut paslon yang akan dilaksanakan pada 24 September 2020. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, apa peran lebih yang bisa diambil paslon untuk memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik selama tahapan pilkada? Saya akan berbincang dengan Rahayu Saraswati, calon wakil wali kota Tangerang Selatan, Sahrul Gunawan, calon wakil Bupati Bandung, David Halik, calon wakil wali kota Bukit Tinggi, dan Hanta Yuda, direktur eksekutif Poltreking. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nanti Mbak Rahayu akan bergabung, kita sambil menunggu Mbak Rahayu saya akan ke Kang Sahrul terlebih dahulu. Besok pengambilan nomor urut peserta pilkada akan dilaksanakan di kantor KPUD setempat. Kang Sahrul, apakah akan ada massa yang datang bersama dengan Anda besok? Setelah pandemi ini memang kita tidak pernah melibatkan massa ya, hanya memang saya sedang mencari bagaimana strateginya agar kunjungan saya ke tokoh-tokoh masyarakat itu bisa teratasi ketika ada kerumunan, karena saya menyadari bahwa saya sebagai public figure selalu menciptakan crowd gitu. Ada beberapa hal yang juga kita coba buat strateginya ke depan, tapi khusus untuk besok sama sekali tidak ada, dan memang sudah sejak masa pandemi dari Maret itu kita tidak pernah menggalang massa. Tidak pernah menggalang massa, berarti kerumunan massa yang datang pada saat proses pendaftaran itu bukan dimobilisasi tapi datang sendiri, begitukah? Mungkin, karena memang saat kemarin di KPU itu juga
ada beberapa relawan yang hadir di luar gitu ya, dan ingin sekali melihat gitu, mereka menyaksikan dari luar, yaitu karena keinginan mereka. Tetapi memang kita pun sudah sounding bahwa apapun acaranya setelah kemarin kita deklarasi itu, mohon untuk tidak berkerumun dan mohon informasi itu didapatkan dari para cabang pengurus cabang kita di seluruh wilayah di Kabupaten Bandung. Mas David, siapa saja yang akan secara resmi datang menemani Anda besok pada saat pengambilan nomor urut paslon? Ya, terima kasih Mbak Zelvia. Saya pasangan Irwandi dan David Halik untuk wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi. Kami taat dengan aturan ya. Dari saat kami berusaha untuk melaksanakan segala proses yang kami lakukan ini dengan sebaik-baiknya, dari mulai kami deklarasi, pendaftaran KPU hingga besok ya. Insya Allah kita akan hadir di rapat pleno terbuka, pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi sesuai dengan aturan. Mungkin hanya kami yang hadir dan hanya beberapa orang yang diizinkan sesuai dengan ketentuan dari KPUD setempat, Mbak. Mas David, nanti saya akan lanjutkan lagi, tapi sebelum itu pemirsa, kita akan ke informasi lainnya terlebih dahulu. Partai Nasdem menyatakan bahwa Pilkada serentak 9 Desember 2020 harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Berikut sejumlah langkah terkait dengan kesiapan Partai Nasdem dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Kemana? Langsung ya? Coba dikasih kode gitu, 1, 2, 3. Kasih kode bisa? Coba kasih kode gitu ya, supaya kita pas mulainya kan. Waduh, ini Kominfo Mas ini. Oke, saya semua ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan dan pemirsa di seluruh tanah air. Hari ini tanggal 23 September 2020 bertepatan dengan telah ditetapkannya pasangan calon pemilihan kepala daerah tahun 2020 dari Command Center Pusat Komando Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPP Partai Nasdem, kami melakukan konferensi pers atau siaran pers sebagai berikut. Yang pertama, Partai Nasdem memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh aspirasi organisasi dan tokoh masyarakat terkait dengan permintaan pengunduran jadwal Pilkada serentak 9 Desember 2020 karena melihat situasi pandemi COVID-19 yang terus meningkat di Indonesia. Apresiasi tersebut merupakan bentuk kekhawatiran dan perhatian terhadap kondisi kesehatan masyarakat dan masa depan bangsa. Rapat bersama pemerintah, DPR, dan KPU menyatakan bahwa Pilkada akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Mengingat Pilkada serentak 9 Desember tahun 2020 ini juga telah mengalami penundaan yang seharusnya dilaksanakan pada 23 September 2020 yang lalu.
Pelaksanaan pilkada ini tentu memberikan banyak pekerjaan rumah bagi semua pihak, baik itu pemerintah, partai politik, kandidat atau pasangan calon yang maju dalam pilkada, penyelenggara dan badan pengawas pemilihan umum. Untuk itulah Partai Nasdem mengajak semua pihak secara bersama-sama menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta melakukan pengawasan bagi proses kampanye yang sebentar lagi akan dimulai. Yang kedua, pada Pilkada serentak tahun 2020 ini, Partai Nasdem mengusung dan mendukung 267 kandidat calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota dari 270 pemilihan kepala daerah. Terdapat 3 daerah yang Nasdem tidak mengajukan calon disebabkan kandidat yang direkomendasi tidak mencukupi syarat pengajuan sesuai ketentuan undang-undang. Penentuan calon yang diusung dan didukung oleh Partai Nasdem dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam peraturan Partai Nasdem, yaitu politik tanpa mahar, dan penggunaan metode ilmiah, dalam hal ini survei dan asistensi atau advisory untuk mengukur popularitas, likabilitas, dan elektabilitas kandidat. Survei menjadi basis Partai Nasdem dalam mengambil keputusan untuk memajukan pasangan calon. Karena dengan survei terlihat aspirasi masyarakat tentang pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh suatu daerah atau daerah yang bersangkutan. Proses penentuan calon secara internal melalui mekanisme partai, di mana DPD dan DPW membuka pendaftaran dan melakukan penjaringan secara transparan, kemudian dilanjutkan dengan pleno di setiap tingkatan. DPP Partai Nasdem menerima semua laporan dari DPD dan DPW untuk melakukan kajian dan pendalaman terhadap hasil penjaringan DPD dan DPW tersebut melalui hasil survei dari lembaga yang telah ditentukan oleh DPP Partai Nasdem. Proses pendalaman ini dilakukan dengan rapat pleno pemenangan pemilu DPP Partai Nasdem yang dihadiri oleh berbagai unsur kepartaian. Target kemenangan Partai Nasdem dalam Pilkada serentak tahun 2020 ini sebesar 80% dari 267 pilkada yang diikuti oleh Partai Nasdem. Hal ini merupakan refleksi dari proses pilkada yang sebelumnya telah diikuti oleh Partai Nasdem pada tahun 2015, 2017, dan 2018, di mana Partai Nasdem selalu ada dalam 3 besar pengusung pemenang terbanyak pilkada. Pilkada serentak tahun 2020 merupakan fondasi bagi Partai Nasdem untuk mencapai target pada pemilu tahun 2024. Di mana Pilkada 2020 merupakan media konsolidasi sekaligus ujian bagi konsistensi Partai Nasdem dalam memperjuangkan perubahan yang lebih baik, melakukan restorasi agar terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera sebagai amanat konstitusi. Dalam hal kampanye, Partai Nasdem meminta dan telah menginstruksikan kepada seluruh struktur partai untuk selalu kedepankan protokol kesehatan. Imperatif melaksanakan protokol kesehatan. Selain tentu saja mendorong seluruh kandidat dan partai politik memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Partai Nasdem tidak ingin aktivitas kampanye pada masa pilkada ini menjadi klaster baru penyebaran virus Corona 19. Partai Nasdem percaya bahwa kesehatan masyarakat merupakan modal dasar maju atau mundur, besar dan berkembang Indonesia di masa depan. Lembaga penyelenggara haruslah menyusun aturan secara rinci dan punya terobosan terkait dengan tingkat partisipasi pemilih. Karena
ada kekhawatiran pemilih untuk datang ke TPS. Peraturan yang rinci tersebut bisa menjadi panduan bagi kandidat yang sedang melaksanakan aktivitas kampanye. Begitu juga bagi Badan Pengawas Pemilu harus aktif untuk mengingatkan dan memberikan teguran keras kepada kandidat yang alpa dalam menerapkan protokol kesehatan. Partai Nasdem mendorong aktivitas kampanye yang lebih dominan menggunakan media daring atau digital sehingga dapat mengurangi penggerahan massa. Sebab substansi dari aktivitas kampanye adalah menyampaikan gagasan-gagasan politik dan program yang bisa diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat luas di daerah, provinsi, kabupaten, atau kota yang menyelenggarakan pilkada tersebut. Demikian press release ini disampaikan, dan bila ada pertanyaan, 2 kesempatan kami berikan. Kami persilakan. Dengan jangan lupa untuk menyebut nama, asal, atau dari media apa. Pemirsa Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami masih akan membahas soal komitmen para paslon di Pilkada serentak untuk menerapkan protokol kesehatan dengan taat. Sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan pemirsa. Sekarang sudah bergabung Rahayu Saraswati, calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Mbak Sarah, selamat malam. Selamat malam. Mbak Sarah, tadi saya ke Kang Sarul, kemudian ke Mas David membahas soal pengambilan nomor urut yang akan dilaksanakan besok. Kalau kita berkaca pada proses pendaftaran yang terjadi beberapa waktu lalu, itu terjadi kerumunan. Nah, bagaimana supaya besok pada saat pengambilan nomor urut tidak terjadi kerumunan serupa, Mbak Sarah? Ya tentunya mungkin besok justru saya khawatirnya akan lebih parah lagi karena posisinya besok ini kalau di Tangerang Selatan itu dilakukan justru di hotel, bukan di KPUD. Sehingga tempatnya itu mungkin lebih terbuka lagi bagi media ataupun juga bagi masyarakat umum. Ini untuk di bagian luarnya karena kemarin itu yang terlihat kerumunan itu di luar gerbong dari KPUD, bukan di dalam gerbongnya. Jadi waktu di dalam itu sebenarnya cukup terkondisikan. Tetapi ini yang dikhawatirkan yang memang terpantau kemarin itu adalah di luar dari gerbongnya itu sendiri yang terjadi kerumunan. Nah, Mbak Sarah, Anda sebagai calon yang akan maju, apa yang bisa Anda katakan kepada masyarakat pendukung Anda supaya besok tidak terjadi hal serupa seperti yang terjadi pada saat pengambilan proses pendaftaran waktu lalu? Sebenarnya kita tidak menyampaikan informasi kepada mereka, tetapi sepertinya karena antusias dari masyarakat, informasi tentang jamnya itu langsung tersampaikan sendiri dan memang kami pun juga sudah menghimbau kepada mereka tidak perlu datang karena toh juga tidak bisa masuk ke dalam. Tetapi ini seringkali ada antusiasme dari masyarakat yang tidak bisa terbendung. Nah ini yang kami justru minta bantuan dari pihak aparat dan juga dari pihak-pihak KPUD, penyelenggara dan seterusnya untuk bisa memastikan keamanan dan ketertiban di luar dari tempat acara. Baik, Mas Hanta, kalau yang Anda lihat selama proses pendaftaran beberapa waktu yang lalu dan mungkin yang akan terjadi besok, apakah sebetulnya kerumunan yang sering terbentuk itu adalah karena antusiasme dari masyarakat atau memang sebetulnya ada upaya mobilisasi? Ya, barangkali kedua-duanya ya berkelindahan, tidak bisa dipisahkan. Politik kita itu tidak bisa terpisah dari mobilisasi yang dilakukan oleh kontestan politiknya yang sedang berkompetisi. Sisi yang lain, survei-survei kami, Poltreking Indonesia juga mengukur antusiasme pemilih terhadap pilkada ini tidak begitu turun, artinya masih cukup tinggi, sehingga diperlukan regulasi sebenarnya tentang aturan yang tegas. Komitmen bersama, semuanya disiplin dengan aturan itu. Kita ini kan berpemilu, berpilkada ini, tentu yang harus komponen paling inti itu satu soal sistem dan regulasi.
Jadi regulasinya harus jelas dari pihak penyelenggara, DPR, pemerintah dan sebagainya. Itu harus tuntas soal konstitusi yang isinya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Soal keselamatan, soal kesehatan di situasi pandemi ini penting sekali. Ini sangat penting. Regulasinya harus tuntas, jelas. Kalau ada pelanggaran, ada ketegasan sampai pada level diskualifikasi misalnya gitu. Yang kedua, harus ada kesadaran dari kontestan itu baik para kandidat seperti 3 orang yang sedang menjadi narasumber ini atau yang sekarang banyak sekali yang sedang menjadi kontestan, mengajak para pengikutnya, para tim suksesnya, pendukungnya untuk berkomitmen bersama. Ada di atas kompetisi politik itu soal yang lebih tinggi di atas segalanya, soal keselamatan dan kesehatan warga negara Indonesia. Itu juga penting. Yang ketiga adalah penyelenggara. Dari sisi penyelenggara, ini juga penting, KPU, Bawaslu dan sebagainya. Lalu yang keempat, pemilih dalam hal ini yang ikut terlibat yang sangat besar, sangat berisiko itu di pemilih. Terakhir ada pemerintah sebagai fasilitator. Semuanya ini harus punya komitmen soal pilkada kita, bagaimana pilkada yang sehat, pilkada yang demokratis dan bersih. Jadi perlu sama-sama penting semua. Harus sehat, artinya protokol kesehatan dikedepankan, tetap demokratis karena kita pilkadanya harus demokratis dan tetap tidak manipolitik, betul-betul transparan dan bersih tentunya. Baik. Butuh sinergi dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Kang Sahrul, apa sebetulnya peran lebih yang bisa Anda lakukan supaya pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini protokol kesehatan betul-betul dipatuhi setidaknya oleh para pendukung Anda? Baik, dalam beberapa kali kemarin saya turun, karena memang saya sudah full di Kabupaten Bandung, saya sekaligus juga mengedukasi kepada masyarakat, membagikan masker, bagaimana pentingnya menjaga kesehatan, karena Kabupaten Bandung dengan 280 desa, 31 kecamatan, yang kadangkala ada satu daerah itu yang sama sekali tidak terasa pandemi. Nah ini kan berbahaya. Nah disitulah peran saya untuk menyampaikan hal ini agar masyarakat menyadari gitu ya. Dan ya alhamdulillah dari mulai perjalanan saya beberapa waktu kemarin itu masyarakat sudah mulai menyadari itu. Nah sekarang tinggal bagaimana antara keputusan aturan pemerintah dan Presiden sudah menyatakan dengan tegas bahwa pilkada tidak akan mundur. Tentu ini juga bersama-sama kita semuanya untuk bagaimana tetap bisa menjaga kesehatan. Kalau di Kabupaten Bandung, Kang Sahrul tadi kami tampilkan infografisnya, zonanya masih termasuk zona oranye atau risiko sedang. Tapi kalau di Bukit Tinggi ini, Mas David atau Uda David, itu zonanya merah sama seperti di Kota Tangerang Selatan. Jadi kan sekarang calon ini punya PR double ya. Selain mengkampanyekan dirinya juga harus mengkampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat. Nah, apa peran lebih yang bisa Anda ambil di sini Uda David untuk mengerjakan 2 PR ini? Ya, makasih. Ini justru jadi tantangan buat kita semua, para peserta Pilkada 2020. Artinya di sini para mungkin masyarakat juga bisa melihat bagaimana leadership dari calon tersebut, terutama di dalam menyikapi masalah COVID-19 ini. Kadangkala atas nama suara, atas nama kepentingan politis, seringkali orang mengabaikan akan pentingnya sosialisasi masalah COVID-19 ini. Buat kami berdua, justru ini termasuk salah satu hal yang justru paling sering kami ingatkan kepada seluruh pendukung kami dan juga warga masyarakat Bukit Tinggi, mengingat virus COVID-19 ini bukan sembarang virus. Artinya jangan menganggap remeh ini. Penting bagi kita juga untuk sama-sama menyadari bahwa salah satu cara kita untuk mencegah COVID-19 adalah melalui protokol kesehatan. Dengan memberikan contoh misalnya dengan menggunakan masker ya. Ataupun juga di dalam beberapa kesempatan juga kita benar-benar harus bisa tegas untuk tidak bersalaman gitu ya. Dan lain sebagainya. Juga interaksinya. Nah ini juga menjadi salah satu tantangan juga bagi kita dan juga seluruh tim pemenangan. Bagaimana kita mencoba metode-metode untuk bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat, baik yang dalam rangka pertemuan ataupun juga melalui media-media lain. Gitu.
Nah, berbicara soal media-media lain, ini udah David dan juga narasumber yang lain, kita selanjutnya akan berbicara soal kampanye daring. Apakah ini adalah langkah yang efektif untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19 di tengah perhelatan Pilkada Serentak 2020? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali perbincangan pemirsa. Saya akan ke Mbak Sarah. Mbak Sarah, saat ini KPU tengah menyiapkan aturan atau mekanisme kampanye daring demi menghindari kerumunan saat kampanye terbuka. Apa sikap Anda terkait dengan hal ini? Sebenarnya kami sudah mensiasati itu sudah dari awal, bahkan sebelum kami melakukan pendaftaran pun juga kami sudah memberikan atau mensosialisasikan kami akan melakukan kampanye lewat online. Jadi misalnya sudah beberapa kali kami melakukan misalnya berzumpa dengan Pok Saraswati. Lalu kami juga akan melakukan beberapa webinar, beberapa seminar yang memang akan mengangkat tema-tema yang spesifik pada program kami dan juga sangat dibutuhkan terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi Mbak, apakah menurut Anda kampanye daring akan efektif di wilayah Anda? Kalau untuk di Tangerang Selatan, kalau kita bicara efektif tentu tidak seefektif dengan pertemuan fisik ya, karena bagaimanapun juga secara psikologis maupun juga para pakar menyampaikan, ini pakar-pakar untuk komunikasi, ilmu komunikasi memang menyampaikan bahwa tidak akan ada yang bisa menggantikan pertemuan secara fisik face to face. Tetapi bagaimanapun juga ini kan kondisi pandemi COVID-19 ini adalah tentang keselamatan masyarakat. Ini bukan hanya kita bicara tentang regulasi, ini bukan bicara tentang aturan, tetapi ini adalah tentang keselamatan. Sehingga kita juga harus bisa melakukan kampanye yang memang kreatif, yang memang sesuai dengan aturan demi keselamatan dari masyarakat itu sendiri maupun juga para paslon. Karena ada paslon-paslon yang lebih rentan daripada yang lainnya juga karena faktor usia. Jadi saya rasa ya untungnya di Tangerang Selatan ini kita pengguna sosmednya itu cukup tinggi. Jadi mungkin kita terbantukan di situ. Tapi saya tidak bisa membayangkan untuk kawan-kawan saya yang mungkin jaringannya jauh lebih sulit untuk didapatkan. Nah, bagaimana dengan daerah Bukit Tinggi? Udah David, bagaimana itu kalau misalnya kampanye daring, apakah akan efektif di sana? Ya, untuk seperti saya setuju dengan Mbak Sarah bahwa sentuhan antara media sosial ataupun daring dengan interaksi langsung akan punya chemistry yang berbeda. Gitu. Tetapi saya rasa ya yang paling utama sekarang ini adalah bukan it's not just about how to win, tapi kita juga harus concern terhadap kondisi kesehatan yang sekarang. Karena saya lihat this is the best yang harus kita lakukan saat ini dan ya tadi memacu kita untuk lebih kreatif. Bagaimana caranya supaya bisa langsung berinteraksi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, ataupun juga membuat konten-konten yang benar-benar bisa mengena pada masyarakat. Tapi tetap kita juga diberikan kesempatan juga untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat dengan jumlah yang terbatas gitu ya. Nah, jadi pada saat itu tetap bisa dilaksanakan, yang paling penting adalah penerapan protokol kesehatan COVID-nya. Saya rasa itu. Oke, Mas Hanta, memang kampanye terbuka dalam situasi yang lebih terkendali itu masih bisa ya tetap dilaksanakan. Tetapi kampanye daring ini akan lebih didorong untuk dilakukan. Anda melihat persoalan dari kampanye daring ini seperti apa untuk diterapkan di Pilkada Serentak Indonesia? Ya, sebelum detail soal jaringan internet dan sebagainya, begini, ini sebenarnya momentum untuk kita menerapkan pilkada dengan cara yang lebih modern. Mulai meninggalkan mobilisasi massa yang besar, tatap muka yang banyak, kemudian itu sebenarnya adalah cara konvensional. Meskipun betul tadi Mbak Sarsu mengatakan perlu tatap muka. Tapi begini, pemilih Tangerang Selatan itu jumlahnya berapa sih? Kabupaten Bandung, Kang Sarul berapa jumlahnya? Mas David Halik juga berapa jumlahnya di sana? Itu sangat besar. Mustahil bagi seorang calon bisa bertemu langsung dengan semua pemilih. Nah, itulah dibutuhkan kreativitas sekarang. Kreativitas apa? Kreativitas memainkan konten, isu.
kreativitas memanfaatkan medium yang kemudian tidak melanggar protokol kesehatan. Itu yang diperlukan. Nah, kondisi hari ini ada dua, saya sering mengistilahkan ketuk dua macam. Ketuk pintu pemilih, yang kedua ketuk smartphone-nya, handphone para pemilih. Betul, tidak semua daerah yang terjamah oleh misalnya media sosial dan sebagainya. Kalau yang tiga ini kan public figure diuntungkan, petahana diuntungkan karena sudah dikenal popularitas. Dalam pilkada, dalam kompetisi politik itu setelah dikenal, disukai lalu dipilih. Untuk dikenal ada medium namanya APK outdoor, lewat billboard, lewat spanduk dan sebagainya. Nah, para public figure seperti beliau bertiga ini, para petahana sudah dikenal. Nah, untuk membuat disuka lalu dipilih dibutuhkan konten isu yang kreatif. Konten isu kreatif itu bisa dimainkan di dalam digital campaign. Digital ini atau kampanye daring tadi itu bisa misalnya media sosial, kemudian bisa melalui WA, WhatsApp yang sekarang trennya sangat kuat, dan bisa door to door yang bisa melibatkan relawannya datang ke rumah-rumah dengan protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak dan sebagainya. Dan pengalaman saya, setahu saya, pengaruh terbesar serangan darat dalam kompetisi politik itu adalah door to door, datang rumah ke rumah. Bukan mobilisasi dengan panggung politik yang banyak, mohon maaf ada acara konser dan sebagainya, itu efeknya tidak besar. Cuma untuk misalnya secara untuk menunjukkan semangat, membangun spirit dan sebagainya. Jadi saya pikir yang perlu dipikir ada sekarang kreativitas. Substansinya tidak hilang, kreativitas isu dan kreativitas medium yang digunakan. Gitu. Baik, bagaimana Meskipun setiap daerah beda ya. kreativitas isu Gitu. dan juga medium yang akan dilakukan oleh para calon yang kami undang di sini akan kita bahas sesaat lagi usai jeda pemirsa. Kembali lagi di Prime Talk pemirsa, Kang Sarul Gunawan, apa kreativitas dan juga medium-medium kampanye yang bisa Anda gunakan selama masa pandemi COVID-19 ini supaya konten isu atau visi misi program-program Anda tetap tersampaikan, tapi juga tetap aman dari COVID-19? Baik, memang ini masih menjadi pemikiran ya, strateginya seperti apa. Tadi kalau kita bicara daring, tentu ini kan jaringan telekomunikasi yang juga masih banyak tertinggal. Saya juga kurang paham bagaimana sebuah wilayah, katakanlah di Kota Waringin misalnya, dekat sekali dengan ibu kota kabupaten di Soreang, yang tidak jauh, tapi di sana BTS ada. Apakah memang ketidakmampuan pemerintahan sebelumnya atau bagaimana, saya juga nggak paham. Sementara kebijakan sekarang di bidang pendidikan, sekarang di politik juga, semuanya menggunakan daring. Makanya sekarang apa yang bisa saya lakukan, saya coba untuk juga mengedukasi masyarakat dengan sampai misalnya kalau saya mau hadir ke sebuah tempat, ke toko, saya nggak sounding sebelumnya. Adapun misalnya masyarakat yang kemudian hadir, bagaimana caranya saya bisa mengedukasi mereka, membagikan masker dan lain sebagainya. Ketika kerumunan itu ada, saya langsung buru-buru pindah. Gitu. Karena memang betul sekali, door to door itu tetap penting, kedekatan emosional dengan para tokoh, dengan orang-orang yang berpengaruh, gitu ya. Tapi saya punya senjata. Jadi dari mulai awal saya turun di September tahun lalu, meskipun waktu itu intensitasnya tidak tinggi, saya mencoba untuk membuat vlog, ya. Ada mungkin sekarang sekitar 50-an konten saya sudah kumpulkan, separuhnya dari sebelum pandemi. Setelahnya saya coba untuk mengangkat hal-hal isu-isu yang memang menjadi harapan dari masyarakat. Jadi kadang-kala juga saya berperan sebagai jurnalis yang ingin mengupas permasalahan dari mulai Citarum Harum, kebersihan dan lain sebagainya. Jadi itu nanti akan saya keluarkan semuanya melalui Facebook dan itu pun melalui para relawan, para korcam, korwil untuk mengumpulkan nomor WhatsApp karena tidak memungkinkan dengan Zoom dan lain sebagainya karena banyak sekali daerah yang tidak bisa komunikasi. Oke, masih ada kendala komunikasi, jaringan internet. Kalau begitu, Mbak Sarah, apakah Anda akan masih tetap melakukan kampanye door to door yang sebetulnya bisa juga untuk menimbulkan kerumunan ketika kita datang dari rumah ke rumah? Itu memang salah satu tantangan karena akhirnya seringkali
kalau misalkan yang diundang 20, yang hadir 50, ya itu masih mending kalau 50 karena batasannya 50 orang. Tetapi kalau misalkan yang hadirnya akhirnya 100, lalu bagaimana kita ditantang untuk antara membubarkan, ya kita mungkin ada sedikit strategi, mungkin dibagi dua lalu dipindahkan ke beberapa meter ke rumah yang lain supaya tidak terjadi di satu tempat. Mungkin itu salah satu pemikiran. Tetapi memang tetap harus kita lakukan pertemuan, hanya ada siasat-siasat dan cara-cara untuk kita sedikit kreatif lah untuk memastikan tidak terjadi di satu tempat. Yang kedua tentunya kita bicara tentang memastikan kita bertemunya mungkin hanya dengan tokoh-tokohnya. Dan kita jelaskan bahwa ini adalah aturan yang sudah ditetapkan. Kalau misalkan kita melanggar, adanya kita yang nanti akan kena semprit. Kalau merekanya yang mau mendukung kita, mohon untuk dipahami. Harus dengan cara-cara yang seperti itu supaya merekanya juga bisa mengerti. Kalau tidak nanti dikatakan bahwa paslonnya yang sombong, yang tidak mau bertemu, apalagi tidak mau jabat tangan, tidak mau berdekatan, padahal mereka mau selfie dan seterusnya. Baik, oke. Terakhir Mas Hanta, dalam situasi pandemi COVID-19 seperti ini, mesin politik harusnya seperti apa bekerjanya? Ya, gini, saya ingin memberi masukan mungkin. Ada 3 faktor yang sangat menentukan dalam kemenangan kompetisi politik. 1, faktor strategi branding. Apa yang di-branding? Isu strategis. Yang kedua apa? Personal branding. Anda mau dikenal apa, lalu dipilih. Kalau disebut Sahrul Gunawan, apa yang ada di benak publik. Disebut David Halik, apa yang ada di benak publik. Itu kira-kira. Kemudian juga programnya harus branding. Yang kedua, faktor yang sangat menentukan adalah ceruk pemilih. Harus micro targeting. Anda harus menentukan target-target segmentasi pemilih mana yang harus diambil. Bagaimana pendekatannya, bagaimana komunikasinya. Nah, ini yang ketiga, saya jawab yang Zilvia, mesin politik, medium untuk produk yang positif tadi figur Anda, dijual kepada tanda petik kepada pemilih, itu butuh medium. Mediumnya apa? Yang tadi kita bicarakan salah satunya melalui media sosial, melalui media mainstream dan sebagainya, itu harus digalakan, harus punya kreativitas. Untuk datang rumah ke rumah, ini pemilih, misalnya Mbak Sarah sini, pemilihnya kan 1 jutaan. Pak Sarul ini, Kang Sarul, kalau nggak salah hampir 2 jutaan ya Kabupaten Bandung, besar sekali. Kalau udah David, lumayan, 80.000. Door to door-nya dengan relawan, berapa saja bisa didatangi. Berapa? Yang saya maksud door to door itu, mengajak timnya, tidak kerumunan, ketuk rumah, kemudian dengan protokol kesehatan mensosialisasikan, itu jauh lebih efektif. Sehingga apa yang disampaikan tadi, mesinnya gunakan semua, disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kita betul pengguna media sosial di suatu daerah hanya 10 atau 20, 30%. Tapi yang 20, 30% itu bisa menyebarkan kepada 70%. Anggota keluarga ada 5 atau 3 pemilih, ada 1 yang menggunakan Facebook. Dia akan menyampaikan dalam obrolan makan siang, makan malam di rumahnya. Jadi saya kira banyak kreativitas lakukan. Jangan lepas dari substansinya. Apa yang ditawarkan kepada publik, isu apa, dan paling penting juga komitmen menjaga protokol kesehatan di era pandemi. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda atas catatan Anda dan juga terima kasih telah bergabung bersama kami. Mbak Rahayu Saraswati, Kang Sahrul Gunawan dan juga Uda David Halik telah bergabung di Prime Talk hari ini.